Hai YouTubers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gendon di channel Gendon Up. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya sehat, lancar rezeki, dan selalu tetap semangat. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang tumbuhan. Tumbuhan yang saya maksud ini biasanya dianggap tanaman yang kegunaannya itu cuma untuk peneduh dan bisa dikatakan juga perusak beton. Ya, akar dari tumbuhan ini itu bisa hidup di beton. Sebelum lanjut menonton, silahkan di like dan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi yang ada di sekitar kita. Terima kasih, salam berkarya. Tumbuhan apa itu? Nah, ini tumbuhannya, saya share sedikit ya. Nah, nih daun apa ini? Nah, ini nih, ada yang tahu ini tumbuhan apa? Nah, ini tumbuhan kalau di sini namanya seri. Kalau bahasa latinnya itu cherry. Kalau bahasa dunianya itu kersen, ya kersen. Ini tumbuhnya nggak pandang bulu. Kalau ini tumbuhan ini bisa di ladang, bisa di tanah tandus, bahkan bisa di tembok rumah bisa ditumbuhi tanaman ini. Ini bisa menjebol tembok juga tanaman ini. Tapi jangan salah, daun dari tanaman seri atau kersen ini banyak juga manfaatnya. Nanti saya kupas ya. Oke. Nah, ini juga salah satu solusi dan salah satu ide untuk kawan-kawan yang sedang berada di struktur organisasi badan usaha milik desa yang biasa disebut BUMDes ya. Oke. Saya itu sedikit bingung tentang badan usaha milik desa itu. Dari sekian ribu desa, BUMDesnya pasif. Entah kenapa saya belum mempelajari, tapi yang pasti yang sudah saya jalani di lapangan, kebanyakan dari badan usaha milik desa itu bingung tentang usaha apa yang akan ditempuhnya nanti. Oke. Kalau saya pribadi sih ide-idenya konyol dan idenya itu sangat mudah, nggak begitu rumit kalau ide-ide dari saya ya. Saya sesuai rekomendasi dari Pak Gubernur saya, karena saya di Jawa Tengah itu menilai sangat positif ya rekomendasi dari Pak Gubernur itu. Kata-katanya sedikit, cuma jika dikaji itu sangat luas. Kata-katanya seperti ini: optimalkan yang sudah ada. Nah, itu kata-kata itu. Jadi badan usaha milik desa itu nggak usah bingung membuka usaha dan membuat usaha. BUMDes sendiri itu juga hanya badan, bukan pengusahanya. Sifatnya itu hanya bisa dikatakan mewadahi ya, sebuah wadah gitu. Nah, daripada itu rekan-rekan yang ada di badan usaha milik desa nggak usah bingung. Kita riset sedikit tentang desa kita ya. Banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Oke. Salah satu contohnya kita bisa membidangi UMKM kecil sudah dijalankan oleh penduduk desa kita. Karena apa? BUMDes sendiri itu nggak boleh mendirikan usaha jika mematikan, jika menyaingi usaha yang sudah ada di desa. Jadi PR kita sesuai rekomendasi dari Pak Gubernur itu sangat ringan. Kita cuma meriset aja usaha mana yang sudah ada di desa kita,
yang bisa dikembangkan. Nah itu kita modali lah, modal juga gampang dari Pak Lurah ya. Nah oke, kita lanjut aja langsung ke daun kersen ini ya. Ini nanti mau jadi apa, tapi yang kebanyakan itu menjadi minuman atau menjadi obat herbal ya, menjadi obat herbal. Oke. Nah, saya cuma berpesan kepada kawan-kawan yang ada di BUMDes, BUMDesnya masih pasif ya. Tetap semangat, nggak usah ngeluh. Tugas Anda itu ringan jika kolaborasi dengan masyarakat. Jangan dipikir sendiri, nanti berat, bener-bener berat kalau dipikir sendiri. Karena kebanyakan itu dari badan BUMDes sendiri ya, dari lingkup BUMDes atau dari dalam BUMDes sendiri itu masih bingung kita bikin usaha apa yang bisa berkembang. Tidak melihat sekitarnya. Padahal di sekitarnya itu sudah ada usaha yang tinggal mengembangkan. Ya. Nah, oke. Nanti dipraktekkan kalau nggak percaya. Kalau saya pribadi sih sudah mengembangkan, karena ini ada virus COVID ya. Ada virus COVID ini, pasar kita juga tutup, jadinya kita harus sabar. Ya nggak apa-apa sih. Kita belajar dan mengelola bagaimana kita menjalankan sebuah usaha jika dalam keadaan krisis seperti ini. Kalau kuat nanti bakal meledak ya. Oke. Tumbuhan kersen ini banyak tumbuh di ladang. Biasanya itu di ladang untuk peneduh, dan kalau di samping rumah juga untuk peneduh. Manfaatnya cuma peneduh ya. Kalau orang-orang awam memandang pohon kersen ini, tapi kandungan di daunnya ini sangat banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa dikelola. Ini juga bisa ide untuk dikelola dengan BUMDes. Katakanlah di kota saya, kota Blora, itu daun kelor. Daun kelor dulu itu banyak yang itu sebuah mistis, pohon kelor ya. Tapi sekarang lihat saja, pohon kelor dan daun kelornya itu dibuat teh dan menjadi obat alternatif penunjang gizi dunia. Nah itu dari kota Blora. Sekarang kita mempelajari daun-daun juga ya, daun-daun yang ada di sekitar. Banyak kok daun-daun yang bisa dikelola kok. Katakanlah kemarin saya di desa seberang ya, desa Temburan, itu bukan alang-alang akarnya juga menjadi obat. Nah yang dari desa lain itu ada suket atau rumput teki, itu juga menjadi obat. Nah jika kita bercengkrama atau mencintai alam, pasti alam pun bergotong royong membantu kita. Oke, kita langsung ke penjelasan apa sih daun kersen ini ya. Oke, ikuti terus. Bagi penonton saya yang baru hadir, silahkan di like dan subscribe, share jika memang video ini bermanfaat untuk sampean semua dan untuk warga yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung ke penjelasannya ya. Oke. Daun kersen memang belum banyak dimanfaatkan secara komersil, sehingga Anda mungkin akan kesulitan menemukan suplemen yang mengandung ekstrak kersen. Meski demikian, Anda bisa membuat sendiri olahan daun kersen yang mudah dan sederhana. Dibandingkan bagian bunga dan buahnya, daun kersen terbukti memiliki kadar serat dan karbohidrat yang lebih tinggi. Selain itu, bagian daun juga mengandung air dan protein, meski dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan. Bicara kandungan fitokimia, daun kersen memiliki flavonoid yang terdiri dari berbagai jenis, seperti flavon, flavonon, flavan, dan biflavan. Senyawa kimia lainnya yang terdapat pada daun kersen adalah tenin, triterpen, dan polifenol
yang dapat berperan sebagai zat antioksidan. Berdasarkan kandungan tersebut, manfaat daun kersen bagi kesehatan adalah sebagai berikut. Mengobati sakit kepala. Manfaat daun kersen yang paling mencolok dihasilkan oleh kandungan senyawa kimianya yang beragam seperti flavonoid, tenin, terpenoid, saponin, dan polifenol. Zat-zat tersebut menunjukkan aktivitas antioksidatif dan antimikroba sehingga dipercaya dapat meringankan sakit kepala atau peradangan di dalam tubuh. Manfaat lainnya adalah meredakan batuk. Daun kersen juga dipercaya memiliki sifat antivirus sehingga dapat digunakan sebagai pereda batuk. Menurunkan resiko penyakit lainnya. Mengkonsumsi air rebusan daun kersen juga diyakini memiliki manfaat lain bagi tubuh. Misalnya, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, bahkan mencegah tumor. Ketika digunakan sebagai obat luar, daun kersen juga dapat bertindak sebagai antiseptik dan anti peradangan bagi luka ringan. Manfaat daun kersen lainnya yang berhubungan dengan fitokimia di dalamnya ialah meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah penyakit tertentu dan mempercepat proses pemulihannya. Selain itu, antioksidan juga dapat memperlambat proses penuaan di dalam tubuh. Perlu diingat bahwa manfaat daun kersen di atas belum teruji secara medis, termasuk efek sampingnya yang belum diketahui. Anda sebaiknya tidak menggunakannya sebagai pengobatan alternatif tanpa rekomendasi dari dokter. Oke, itulah sedikit informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya.